Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika mantan punya 3 hobi ini, maka dia akan susah dapat jodoh. Jadi banyak kita bertanya-tanya kenapa sih ada orang misal sampai tua tidak kunjung menikah juga. Sementara kan jodoh untuk setiap manusia sudah diciptakan, ya. Nah, jadi jodoh manusia itu adalah sesama manusia. Jodohnya laki-laki itu adalah wanita. Ya. Jadi di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21 dijelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri. Jadi maksudnya jodoh kita itu dari tentu sesama manusia, dan jodohnya laki-laki adalah wanita. Nah, jadi sekarang dengan siapa orang akan berjodoh? Maka dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat ke-39, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi semua manusia itu sudah diciptakan jodoh untuk mereka. Jodohnya manusia ya sesama manusia, jodohnya laki-laki adalah wanita. Tetapi dengan siapa dia akan berjodoh kembali kepada usahanya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Kalau dia mau berusaha, maka dia akan dapat jodohnya. Tetapi kalau dia diam saja, ya maka dia tidak akan menemukan jodohnya. Dia sudah berusaha, tetapi pada diri dia ada sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang kemudian merasa tidak bahagia, tidak nyaman bersama dia. Setelah orang mengenali sifat aslinya, maka orang akan menyingkir, menjauh, pergi, dan seterusnya. Itu juga akan membuat orang menjadi sulit mendapatkan jodoh, ya. Nah, jadi kalau orang punya sifat yang baik, kebiasaan yang baik, karakter yang baik, setelah itu dia berusaha untuk mencari jodohnya, maka dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, jadi ketika mantan ini punya 3 hobi, maka siapapun yang bersama mantan tidak akan sanggup untuk bertahan. Setelah mereka mengenali hobi-hobi mantan ini, mereka lebih memilih patah hati daripada bertahan bersama mantan. Apa hobi-hobi itu? Yang pertama, mantan hobi belanja. Ya, borosnya luar biasa. Dikasih duit berapapun pasti habis. Jadi dia jago menghabiskan uang, tetapi dia tidak punya skill untuk mendapatkan uang, untuk nyari pekerjaan.
tetapi hobi belanjanya luar biasa. Zaman sekarang banyak sekali ya suami yang stres karena istrinya hobi belanja. Apalagi kalau dulu orang belanja harus pergi ke pasar, harus pergi ke mall. Sekarang cukup belanja online, ya. Tidak terasa 1 hari 1 juta sudah habis, kan begitu. Istri juga banyak yang stres dengan kebiasaan suami yang diam-diam hobi belanja secara online. Ya, ada yang hobi mengumpulkan atau membeli spare part kendaraan dan seterusnya. Nah, maka istrinya jadi stres tuh karena tabungan kok jadi habis. Ternyata suaminya juga punya hobi belanja online. Jadi hobi belanja, borosnya luar biasa. Sulit bagi orang bisa dan sanggup bertahan kalau kemudian punya pasangan yang boros luar biasa. Kecuali kalau memang kayanya itu kaya banget lah. Duitnya mau dipakai apa saja tidak berkurang sedikit pun. Tapi kalau pada tingkat sedang ya kekayaannya itu, ya kalau pada sisi yang lain kebocorannya besar, ya kebocoran tabungan keluarga itu melalui belanja tadi sangat besar, ya ujung-ujungnya bertengkar terus. Yang kedua, hobinya adalah hobi selingkuh. Tidak ada satu orang pun yang mampu, sanggup, dan mau bertahan dengan pasangan yang hobinya selingkuh. Ketahuan selingkuh, dinasehati, sadar 3 hari, kemudian balik selingkuh lagi. Dan akan terus seperti itu. Karena memang orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya berselingkuh, itu sulit untuk bisa benar-benar sembuh ya. Karena selingkuh itu kalau kita ibaratkan dengan penyakit, dia penyakit kambuhan. Setelah 3 bulan orang tidak berselingkuh, maka keinginan itu akan muncul kembali. Nah, itu hobi yang kedua, selingkuh ya. Kemudian hobi yang ketiga, mantan itu hobinya bertengkar. Coba bayangkan. Jadi orang itu bertengkar sesekali ya biasa-biasa saja. Ya, bertengkar dengan teman, bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan suami ataupun istri, tetapi sesekali kan begitu. Mantan ini semuanya bisa dia olah menjadi bahan pertengkaran. Jadi hobinya memang bertengkar. Setiap hari itu kalau tidak bertengkar berkali-kali itu mungkin badannya rasanya tidak enak. Nah, maka orang juga tidak akan sanggup bertahan berlama-lama dengan pasangan yang selalu ngajak bertengkar. Karena orang kan pengen tenang, pulang bekerja, capek, pengen istirahat. Baru mau istirahat sudah diajak bertengkar, maka orang akan merasa lelah punya pasangan yang demikian. Nah, maka kalau kita tahu mantan punya 3 hobi ini, ya, maka mantan akan sulit untuk mendapatkan jodohnya. Ketika siapa saja yang mantan inginkan atau yang punya ketertarikan kepada mantan, mendekat kepada mantan, begitu mereka mengenali sifat kebiasaan atau hobi dari mantan ini, maka tadi mereka lebih memilih untuk patah hati, lebih memilih untuk pergi, lebih memilih untuk menjauh sejauh-jauhnya dari mantan, daripada mereka harus menderita batin setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.